Jadi kita akan meneruskan apa yang kita telah bahas selama berminggu-minggu. Amin, saudara. Tapi kita udah selesai, saudara ya. Khotbah tentang Matius 5. Saudara semua belajar dari situ. Amin. Ya. Bagaimana itu proses sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana proses hati itu, Matius 5 itu adalah kunci yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Amin, saudara. Ya. Bagaimana kita mengerti kita punya hati yang miskin di hadapan Tuhan, hati yang brokenness, hati yang murni di depan Tuhan, hati yang lapar dan haus di depan Tuhan. This everyday life yang kita harus memilih setiap hari, kita harus ambil decision, kita harus ambil keputusan how to live. Setiap hari kita diperhadapkan untuk memilih sikap hati kita. Apakah sikap kita, hati kita sesuai dengan firman Tuhan, atau sikap hati kita berlawan dengan firman Tuhan. Dan ketika orang mulai terus-menerus memilih yang benar, maka dia mengalami sebuah proses, dia menjadi dewasa. Dan kemudian dia bisa melihat hal-hal dengan benar. Dia mulai bisa lihat hal-hal surgawi. Amin. Judul firman hari ini adalah Reigning from the Heaven. Memerintah dari surgawi, saudara. Amin. Saudara, di 1 Korintus 3 ayat 1-7. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dengan kata lain, saudara, orang Kristen yang sudah lahir baru, yang kenal Tuhan, masih bisa seperti duniawi. Nggak bisa beda, saudara. Saudara nggak bisa bedain dia sama orang dunia. Tapi dia lahir baru sungguh-sungguh, yes. Dia lahir baru sungguh, iya. Dia percaya Yesus, iya. Tapi dia masih manusia duniawi, saudara. Amin. Kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, sebab bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi saudara, Paulus mengatakan bahwa susu yang diberikan sama mereka bukan makanan keras. Jadi saudara, tidak semua firman saudara bisa menangkap. Ada lapisannya, ada stagesnya. Kalau saudara faithful in one stage, God will bring you to another level. It's very important to understand, to be faithful in what you already know. Amin. Amin. Sangat penting saudara harus tahu bahwa saudara harus setia dalam hal apa yang saudara sudah ketahui. Amin. Walaupun seluruh dunia tidak melakukannya, saya tetap melakukannya. Yes. Karena saya tahu itu disebut faithfulness. Amin. Walaupun saya tahu bahwa saya harus memberikan, dulu saya tahu saya harus memberikan. Walaupun pastor saya tidak melakukannya, gereja tidak melakukannya, saya tahu saya harus berbahasa roh. Kemudian pastor saya berhenti melakukannya, gereja berhenti melakukannya, saya tetap melakukannya. Yes. Amin. Amin. Itu namanya ketuhanan, saudara. Amin. Itu namanya worship, saudara. Amin. Karena saya sudah dapat pewahyuannya, saya sudah mengerti kebenaran itu. Ketika saya tidak melakukannya karena orang lain berhenti melakukannya, atau orang lain menarik saya untuk tidak melakukannya, padahal saya tahu kebenaran dan saya tidak melakukannya, itu namanya unfaithful, tidak setia. Yes. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia tidak setia dalam perkara yang besar. Amin. Amin. You have to be faithful in what you already know. Kesetiaan itu bukan datang ke gereja, saudara, tapi menjaga pola pikir dan hati saudara. Amin. Untuk memegang kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Yes. Amin. Amin, saudara. Faithfulness. Dan kamu nggak bisa menangkap sebab kamu belum dapat menerima sampai sekarang. Terus ayat ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara duniawi. Ayat keempat. Karena jika ada seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Kalau gereja terus-menerus memenangkan orang terhilang dan tidak bisa mendewasakan mereka, kita akan bangkrut, saudara. Kita akan bangkrut. Nah, saudara, kalau semuanya bawa bayi, saudara, can you imagine gimana kita mau ibadah? Semua bawa bayi nih. Waktu kita puji Tuhan, spiritually speaking, secara rohani, kita menganggap itu hal yang sama terjadi.
Ketika orang begitu baik dalam gereja dan mereka tidak bisa dewasa, the church will be the collapse. Yes. Ya. Kita nggak bisa nampung lagi, saudara. Ya. Kita sibuk kasih makanan bayi semua. Akhirnya kemudian kita selalu bayi satu sakit. Sudah tahu bayi kalau sakit itu cepat nular, sudah tahu nggak? Bayi itu cepat sekali nularnya. Dia lebih rentan, dia punya imun itu belum jadi. Jadi sudah kalau di gereja yang penuh bayi semua, satu kepahitan langsung nular kepahitannya kemana-mana. Ya. Yes. Nggak ada yang bisa nyetopin, saudara. Nggak ada tubuh Kristus yang bisa nyetopin karena semua itu bayi. Ada yang kemana-mana. Itu sebabnya sudah kita nggak bisa terus bertumbuh. Kita harus stop sebentar, harus dewasa rohani. Ya. Bagaimana saudara bisa membangun tubuh Kristus? Bagaimana saya bisa dipakai Tuhan? Jawabannya sederhana. Kamu bertumbuh. Satu orang dewasa, rohani, berharga sekali. Amin. Kan dia bisa bawa, dia bisa memberikan 12 orang. Amin. Yes. Berharga sekali. Kenapa pemerintahan gagal? Follow up gagal. Karena yang membawa aja nggak bisa. Nggak punya hati yang cukup besar Ya. untuk berkorban. Nggak punya hati yang haus. Nggak bisa, saudara. Nggak punya hati yang haus baca firman. Melakukan follow up, melakukan pemuridan hanya sebagai tugas, bukan dari hati. Cannot do that di depan Tuhan. Nggak ada urapannya, saudara. Amin. Amin. Dan dia bilang, ini kenapa kamu bilang aku Apolos, aku Paulus? Ini kita ini siapa sih? Saudara, orang yang baik rohani itu adalah orang yang sangat mementingkan orang lain katakan apa tentang dia. Ya. Yes. Porsinya tuh gede banget. Apa yang people ngomong tentang saya itu penting sekali buat saya. Orang lihat saya bagaimana penting sekali. Apakah orang bilang khotbah saya bagus atau tidak bagus, itu penting sekali masukannya buat saya. Bukan apa yang saya rasakan Tuhan katakan yang penting. Kenapa sudah dia bilang Apolos, Paulus, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Iya. Orang baik rohani nggak bisa lihat Tuhan, lebih banyak lihat manusia. Dia tidak bisa ngelihat di balik itu, saudara. Dia nggak bisa menangkap firman yang keras makanannya. Seorang bayi rohani selalu matanya bagi dia yang sangat penting adalah hal-hal yang kelihatan dengan mata. Hal-hal yang sementara itu penting sekali. Halo saudara. Dengar baik-baik saudara. Saudara dan saya tidak hidup hanya sekarang. Saya kasih tahu semua rahasia saudara. Saudara nggak hanya hidup sampai umur 90 tahun. Halo. Dengar nggak saudara? Saudara nggak hanya hidup sampai umur, kalau panjang umur 100-110 tahun. No. Saudara dan saya forever hidup. Amin. Do you realize that? Dan akan ada dunia yang akan datang. Kita buka firman Tuhan. Efesus 1 ayat 21. Dikatakan saudara di situ, otoritas Kristus itu sama dengan otoritas kita. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, Alkitab mengatakan, bukan hanya in this age. Bukan hanya dalam era ini, but in the coming age. Yes. In the coming age. So you and me, we are living forever. Kita selamanya hidup depan Tuhan. And apa yang paling penting is in the coming age. Karena apa yang akan datang, dunia akan datang, itu forever and ever. Saudara dan saya sekarang hidup di sini susah, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Ini dunia nggak normal, saudara. Halo, amin, saudara. In this world is not normal. Orang naik pangkat dengan cara menipu, dengan cara jelekin orang lain is not normal. Pada awalnya alam ciptakan dunia bukan seperti ini. Ini karena the fallen world, dunia udah jatuh dan is over. Waktunya ditentukan, akan selesai, akan berlalu. Jadi saudara, kita hidup di sini ini saudara, ini sementara. Kenapa saudara alam persiapan menjadikan Allah saudara hidup di sini? Kenapa saudara harus bergumul di sini? Karena cuma di sini kita bisa pakai iman. Cuma di sini kita bisa bertumbuh secara rohani. Amin. Supaya di dunia akan datang saudara, kita dapat bagian yang jauh lebih baik, yang lebih kita pikir daripada sekarang.
Saudara lihat, saudara, saya suka berpikir, saudara. Kalau kita mengatakan, saudara, kita itu lebih daripada pemenang. Yeah. Kita lebih dari pemenang. Saya mulai mikir, saudara, bagaimana bisa lebih dari pemenang? Saya ngelihat banyak orang Kristen kalah dalam hidupnya. Right? Alkitab itu, saudara, kalau kita baca sepotong itu, saudara, kalau kita nggak ngerti, saudara, itu banyak hal yang kalau kita mau buka hati kita, itu nggak terjadi, saudara. Contohnya, saudara ya, maksudnya yang secara umum misalnya gini, saudara ya, bahwa kamu dalam Tuhan lebih dari pemenang. Kita banyak sekali yang kalah. Banyak sekali orang Kristen yang babak belur di sini. Hai. Tapi saudara, kemudian saya mulai ngerti, saudara, Tuhan mulai bukakan, saudara. Bayangin, saudara, saudara dan saya ini diselamatkan sekali untuk selamanya. Diampuni dosanya sekali untuk selamanya. Si iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. 3 step, saudara. Pertama, dia curi, saudara. Dia tipu, saudara. Dia curi pikiran saudara. Dia curi nilai saudara. Kemudian bunuh fisik saudara. Dan terakhir, jadi mencuri itu diambil pikirannya, saudara, hatinya, saudara. Membunuh itu diambil fisiknya, saudara. Dan membinasakan itu diambil rohnya, saudara. Katakanlah, saudara, saudara hidup sebagai orang Kristen yang paling bebal di muka bumi ini. Yang paling nggak ngerti apa-apa. Yet you are safe. Kamu tetap diselamatkan. Ya. Saudara bisa bayangin, saudara, saudara tetap diselamatkan. Karena saudara dibersihkan karena darah Yesus, bukan karena perbuatan saudara, bukan karena saudara pintar. Betul? Banyak, saudara, orang yang sudah kalah babak belur di muka bumi ini, tetapi dalam kekekalan dia anak Tuhan. So, kalau sudah lihat sepotong ini, saudara kalah. But when you see eternity, He's more than a conqueror. Bagaimana saudara bisa mengalahkan orang yang tidak bisa dibinasakan? You already locked, dikunci sama Tuhan. Keselamatanmu nggak bisa diambil. Amin. Bagaimana engkau bisa mengalahkan orang yang keselamatan yang tidak bisa diambil? Wow. Yes. Amen. And it's very important untuk mata rohani kita terbuka. Si Alkitab mengatakan bahwa sehelai rambutmu pun tidak copot, betul? Di luar kehendak Bapakmu, betul? Firman Tuhan itu harus digenapin. Amin. Kita aja nggak ngerti. Karena kita lihatnya sepotong. Saudara nggak bisa ngerti, saudara nggak ngerti, saudara nggak bisa lihat kekekalan sampai saudara diproses hatinya. Saudara izinkan hati saudara digiring sama Tuhan, saudara lewatin proses itu, saudara baru bisa menangkap, saudara baru bisa lihat, oh begini gambarannya. Kalau nggak, saudara, kita selalu lihatnya sepotong kecil begini yang terjadi, saudara nggak bisa lihat gambarannya itu, saudara. Sampai saudara setia, dilatih sama Tuhan, belajar setiap hari memilih kebenaran firman Tuhan. Semakin saudara memilih, semakin mata rohani saudara terbuka dan saudara bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, saudara, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata kuduskan adalah separate, pisahkan mereka dalam kebenaran. Kata kebenaran itu, saudara, dalam bahasa Yunani nggak ada, saudara. Yang ada itu katanya reality. Jadi kuduskanlah mereka reality. Your logos is reality. Powerful banget, saudara. Separate them in your reality. Your logos is reality. Ada realm yang lebih besar dari dunia ini, yaitu forever. Realm yang kekal. Begitu saudara melihat hal yang kekal, saudara terpisahkan dengan sendirinya. Saudara tahu kenapa orang Kristen jatuh terus-menerus dalam dosa? Kenapa orang Kristen terus-terus jatuh dalam kepahitan? Kenapa orang Kristen sudah bertobat jatuh terus-menerus dalam pornografi? Karena saudara, mereka tidak bisa lihat reality. Yes. Simple. Because they don't know who they are. Mereka nggak lihat, saudara. Kenapa orang Kristen nggak mau datang pada Tuhan ketika mereka jatuh? Karena mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Mereka masih melihat dirinya adalah budak, bukan anak. Once your mind is changed, your life will change. Until your mind is changed, you cannot have power.
Who you says you are is very important. Who God says you are is very important. Amen. Who God says you are is super important. Amen. Di dalam firman Tuhan, saudara, 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, bagiku sendiri sedikit sekali apa artinya aku dihakimi oleh kamu atau suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri aja ngomong tentang apa tentang aku itu nggak penting. Sudah lihat nggak? Bahasa gini kan, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimin. Yeah. Berarti dalam bahasa sekarang, bahasa segaul sehari-hari, what I feel about myself is not important. What people says about me is not important. Apa yang this culture says about me is not important. Pengadilan manusia. What I feel about me is not important. Di ayat berikutnya, saudara, sebab memang aku tidak segala sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia menghakimin aku, ialah Tuhan. Jadi saudara, bagi saudara dan saya, apa yang orang lain katakan kepada kita punya arti nggak? Punya pengaruh nggak? Punya, tapi kecil sekali, sedikit sekali, seupil, compare to eternity. Yes. Amen. What you say about me is important. Sebagai pastor, itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa diselamatkan. But that's very small, saudara. Very small. Sangat kecil banget dibandingkan kekekalan. What God says about us is important. And what you know God says about you is important. Apa yang Tuhan katakan tentang kamu itu penting. Dan apa yang kamu ngerti tentang Tuhan ngomong sama kamu itu penting. Amin. Amin. Dengar baik-baik, perasaanmu, perkataanmu nggak ada gunanya. Nggak akan merubah situasi menjadi lebih baik. Kamu boleh datang ke orang curhat biar dia ngerti, saudara. But that does not change the atmosphere. Oke? Saya ngerti, saudara, kalau saudara perlu orang curhat, perlu ngomong, perlu ada orang dengar, ngerti, saudara. Cuma saya juga mau kasih tahu saudara, sisi lainnya, ya saudara merasa lega aja, tapi nggak merubah atmosfer. Saudara mungkin berani bilang gini, hari habis saya ngomong, saya merasa legaan, besok sakit lagi. It does not change. Hari saya udah ngomong, wah saya punya undang-undang sama dia, saya cerita sama Insan, saya lega sekarang. Besok ulang lagi, percaya nggak saudara? Yes. Ya. Kan kita masih manusia, saudara, kita tahu kan? Ya. Yes. Ya nggak saudara? Saudara ngomong apapun itu ulang lagi. Karena perasaan saudara dan pikiran saudara itu berdosa. Jadi apa yang saudara rasakan dan saudara pikirkan itu tidak ada presisi. Nothing is precise. Ketika saya punya pendapat tentang Billy, itu tidak presisi. Bahkan Billy punya pendapat tentang Billy pun tidak presisi. Yang presisi cuma firman Tuhan. Jadi saudara, what you feel itu ada artinya sih, penting sih buat kamu. Sedikit doang. Buat orangnya juga nggak penting. Tapi untuk merubah enggak. Tapi apa yang Allah katakan tentang kita. Dan ketika pikiran kita mulai berubah, mulai melihat apa yang Allah katakan kepada saya, itu adalah the truth. Itu adalah reality. Then what you speak, itu anointed. Urapan itu datang dari pikiran yang mulai berubah. Makanya banyak orang berdoa pakai mulut tapi nggak punya kuasa karena pikirannya tidak pernah berubah. Cuma di mulutnya doang dia bilang percaya. Jalan sedikit, khawatir lagi. Dan itu nggak ada obatnya, saudara. Saudara nggak bisa bilang gini, oke kalau gitu saya mau percaya. Soalnya jalan berubah lagi. Sampai sudah mau diproses Tuhan. Amin, saudara. Saudara tahu kenapa sudah diremukkan, saudara? Untuk membantu saudara bisa bergantung sama Tuhan. Puji Tuhan untuk orang-orang yang tidak adil dan menyakiti kita. Mereka menolong kita untuk bergantung sama Tuhan. Membantu kita punya imun sistem yang baik. Kalau nggak ada, saudara, kita jadi bayi terus. Semua orang tepok-tepok, halo sayang. Kena angin sedikit, masuk angin. Kita punya saudara begitu, saudara. Ya, dia punya anak dari kecil, saudara, naik mobil, saudara, dipakein jaket. Dari kecil, saudara, dari bayi sampai besar, saudara, pakein jaket. AC mobil, saudara. Dia Indonesia, saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah ngerti? Buka AC, normal kan? Masuk angin dia. Kan tahu dilindungin terus. Nggak pernah bisa ngelawan. Demikian juga orang Kristen. Selalu pakai feelingnya. Aduh, saya terluka. Aduh, saya ini. Nggak pernah bisa belajar ngelawan pakai firman Tuhan. Yes. Wow.
Amin. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, seberapapun orang gereja ini saudara, mengasihi saudara, memperhatikan saudara, percaya sama saudara, kalau saudara nggak ngelawan pakai firman Tuhan, 10 tahun lagi saudara masih sama. Saudara tetap akan terlukai. Tetap kayak, Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi ajaran asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Walaupun udah lama di gereja nih saudara, dia nggak bisa saudara makan yang keras. Terus itu aja dia harus dengar. Dan dia dikasih makanan keras, dia nggak ngerti. Makanya sudah ada gereja yang nggak bisa kasih makanan keras. Dikasih makanan keras tidur semua jemaatnya. Nggak bisa saudara, nggak kuat. Yes. Nggak kuat. Ada orang bilang gini, kalau youth saudara khotbah setengah jam doang, jangan lama-lama, nggak kuat. Saya heran gimana mereka masuk surga nanti. Forever and never nggak ada game. Bodoh itu preachernya. Nah, sekali sudah ngalami kebenaran, saudara tahu saudara nggak bisa kayak gini. Ayo kalau sudah besar kayak gini, gamenya saya ambil gini, nggak bisa saudara. Dia harus ngalami Tuhan. Once you taste the reality of the Word of God, sekali kau ngalami kebaikan Tuhan, kamu ketagihan. Yes. Amin. Kamu lepas sendiri. Ya. Kenapa? Nggak menarik. Nggak menarik. Jadi kalau orang udah mulai dewasa, sudah dewasa rohani, dia ngelihat apa yang ada di sini tuh ini fake gitu, sementara, nggak ada artinya buat dia. Karena dia udah ngecap yang asli, yang benar. Dia bilang gini, kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Jadi saudara, kalau orang tidak bertumbuh, dia terus ayat ke-13. Sebarang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah bayi bahasa aslinya. Ya ayat ke-14. Tetapi kita baca bersama 2, 3. Gimana sudah dewasa? Latih panca inderanya. Latih. Dia datang pada saya, dia ngecam saya harus latih. Yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Segini banyak orang kasih input kepada pastor. Pastor harus melatih yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Jangan semua ditelan. Harus dilatih yang mana prinsip firman Tuhan, yang mana bukan firman Tuhan. Harus melatih yang mana nih jalan Tuhan, mana bukan jalan Tuhan, mana tipuan dari musuh. Saudara latih. Amin. Amin. Waktu saudara mengalami kepahitan, kecewa, saudara latih. Tuhan mau bawa saya kemana ini? Di mana Tuhan waktu saya kecewa? Di mana Tuhan waktu saya kepahitan? Di mana Tuhan when I'm alone? Padahal Tuhan bilang, aku tidak akan pernah biarkan kau sendiri, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu realitinya. Kita merasa ditinggalkan, tapi in reality, He never forsake us. You have to see the reality. Once your mind, gini saudara, sekali pikiranmu setuju dengan firman Tuhan, that is faith. Itu iman. And once you speak what you agree with God, that is power. Then you will change. See, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Yes. Amin. Kenapa nggak seorang pun ngomong tentang hati saudara? Selalu nyalakan orang lain yang nyakitin saudara. Orang lain bukan sumber kehidupanmu, hatimu sumber kehidupanmu. Kalau saudara hatinya pahit, apapun yang datang jadinya pahit. Nggak ada sukacita saudara. Setiap hari nggak ada sukacita. Saya bingung saudara, orang dirubah Tuhan, diberkati Tuhan, nggak ada sukacita. Saya bingung sekali saudara, karena nggak bisa lihat. Amin. Jadi saudara, kuncinya sudah untuk kita mengalami kemenangan, kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah, what He says about you is the most important. It's super important. What He says about you, and what He says about you is who you really are in eternal life. Halo, you hear me saudara? What He says about you, siapa yang Dia katakan tentang saudara, itu adalah saudara sesungguhnya dalam hidup kekal. Apa yang Tuhan katakan tentang saudara, itu super penting. Itu tidak pernah berubah. Apa yang dunia katakan sama saudara, itu akan berubah.
Hari ini baju ini bagus, sebentar bajunya jelek. So bingung, orang berubah-berubah. Sudah ngerti nggak maksud saya kalau orang ngomong tuh nggak punya konsistensi? Sudah ngerti nggak sih kadang-kadang orang itu baik, kadang nggak baik? Ngerti semua saudara? Karena dunia nggak punya konsistensi. Jangan pahit. Semua orang jatuh dalam dosa nggak punya konsistensi sampai dia melihat kepada Tuhan. Mari kita buka Efesus 1. Apa yang Tuhan katakan tentang kita? Efesus 1 kita mulai dari ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di alam surgawi. Terpujilah saudara, Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surgawi, in spiritual realm, in eternal life. Jangan mikir gini, oh kalau eternal life itu, sudah gini, orang suka berpikir eternal life itu, oh nanti, sekarang enggak. Salah saudara. Eternal life is a life higher than us. Eternity itu nggak pernah berhenti. Kekekalan itu nggak pernah berhenti. Kekekalan itu sekarang pun ada. Saudara dan saya itu makhluk kekal, saudara. Betul. Tapi kalau saudara hidup dari apa yang dunia ini kasih, saudara, prinsip dunia ini, itu dia saudara makanan ampas babi, saudara. Sudah makan dari prinsip dunia ini, sudah akan kalah. Jadi saudara, apa yang Allah katakan itu benar adanya. Cuma orang tidak percaya dan tidak hidup dari situ. Dan celakanya gereja pun tidak percaya tidak hidup dari itu. Maka dunia lihat gereja bingung, saudara. Dan orang jadi nggak mau ke gereja, kenapa saudara? Karena dia nggak ngelihat real life of God in there. Bukan salah mereka. Salah gerejanya nggak bisa mempresent God dengan benar. Jadi saudara, dia bilang bahwa Allah telah memberikan kepada kita semua berkat, all things you need in heavenly realm. Itu bahasa aslinya. Dan realitas surgawi, saudara. Ayat keempat. Sebab dia bilang gini. Kenapa dia berikan gitu? Karena saudara, di dalam dia Allah telah memilih saudara sebelum dunia dijadikan supaya saudara kudus dan tak bercacat di hadapannya. It's a decision made by God. He chose you and make you holy. Powerful, saudara. You have to see that. Makanya anak muda itu terus-menerus jatuh dalam dosa. Karena they come to God as a servant. Tuhan, pastor saya jatuh dalam dosa. Yes, true. Di dalam tubuhmu ya. Dalam jiwamu ya. Not in your spirit. Karena if it's in your spirit, sudah nggak akan lapor ke pastor. Sudah nggak akan enjoy. Tapi kalau sudah semua orang lahir baru, itu nggak ada orang enjoy ketika berbuat dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, kita nggak bisa stay in the sin. Kita nggak bisa hidup dalam dosa, menderita saudara. Jadi saudara, kenapa kalau ya saudara nggak ngerti itu, saudara nggak tahu saudara siapa, saudara datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa. Saudara tidak ngerti. So, coba kita lihat ayat 5. Ya. Dalam kasih, Ia telah menentukan dari semula oleh Kristus untuk kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wow. Bukannya mau gue jadi anak dia, maunya dia. Ya, amin. Kalau yang maha kuasa menentukan kamu jadi anaknya, siapa yang bisa tolak? Iya. It's powerful, saudara. Unless you understand your position in God, in eternal life, the anointing will not flow. Sampai sudah sepakat sama Tuhan akan posisi saudara dalam hidup kekal, kuasa itu baru mengalir. Sudah tahu nggak? Saya dulu sudah nggak ngerti ini. Berdoa setengah mati. Setengah mati, saudara. Baca Alkitab setengah mati. Flow-nya berhenti. Sudah ngerti nggak sih flow-nya berhenti? Sudah ikut Tuhan tuh enak gitu. Terus berhenti gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Tiba-tiba jadi duniawi gitu. Sudah ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Jadi itu sudah tiba-tiba jadi duniawi. Tiba-tiba aja, pastor saya pengen balik lagi kayak dulu. Kan tiba-tiba itu sebenarnya terjadi adalah flesh saudara itu jadi begitu real. Daging saudara itu begitu real. Terus kita berusaha kembali sama Tuhan kan. Bertobat, nangis, puasa. Berdoa. Enggak datang-datang aja Tuhan. Siapa yang ngerti maksud saya? Siapa yang pernah ngalamin? Itu saya ngalamin begitu. Sampai capek sudah baca Alkitab. Kok berubah ya jadi koran? Mati semua ayatnya. Susah banget, saudara. Terus dulu khotbah kan hamba Tuhan yang lain.
Kamu harus lebih sungguh-sungguh. Gimana sungguh-sungguhnya ya? Lagi nggak mood gitu ya. Kamu harus lebih lagi. Berdoa lebih lagi. Udah akhir zaman tiba. Besok Yesus datang. Doa lebih lagi. Boro-boro mau doa puasa. Aduh, laparnya bukan main. I tried that all. Orang jatuh dalam dosa. Nangis, kecewa. Tuhan, saya nggak mau ulangin lagi. Saya nggak mau ulangin lagi. Diulangin lagi. Akhirnya dua pilihan, dia cuekin atau dia nyerah, nggak ke gereja lagi. Itu dialami oleh semua bayi rohani. Karena waktu saudara bertobat, saudara lahir baru, itu baru saudara, pikiran saudara diperbarui belum. Maka hendaklah kamu perbaiki budimu, hendaklah kamu mentalnya, hendaklah kamu berubah. Jadi everyone has that problem. Kadang-kadang problemnya kelihatan rohani gitu, kecewa sama orang gereja, tapi sama aja kedagingan. Yeah. Yes. Kita aja, dosa saya nggak sebesar kayak dia, Pak Step. Sama aja sih depan Tuhan. Yeah. Saya nggak kayak dia, Pak Step. Parah, Pak Step. Dia bawa kabur uang orang, saya enggak. Sama aja depan Tuhan kalau kamu benci saudaramu. Yeah. Sama. Yes. Yang bilang nggak sama tuh manusia. Ya, betul. Yang bilang sama tuh Tuhan, sama saudara. Jadi kita semua di sini sama parahnya. Cuma aja nampangnya ada baby face baik-baik gitu. Sama semua. Saya nggak bisa, saudara. Ampun, saudara. Nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nanti dia nunggu gitu kan. Ya karena pastor harus khotbah terus kan tiap minggu gitu. Tahu-tahu datang ke hadirat Tuhan. Puji Tuhan gitu. Seneng gitu. Nanti hilang lagi gitu kan. Khotbahnya saudara, mesti persiapan. Makin persiapan makin ngantuk atau makin tidur. Susah banget saudara, susah banget. Sampai saya mengerti. Freely give, free receive, free give. Everything is free in Christ. Dalam Kristus. So what is in Christ? Apa itu dalam Kristus? Dengar saudara, setiap kali saya datang kepada Tuhan dan saya tidak count my works. Yes. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini karena Yesus. Yeah. Peduli amat tadi saya baru bikin salah. Itu karena Yesus. Saya datang sebagai anakmu. Yeah. And after I say that, saudara, the power datang. Amin. Tanpa berdoa, tanpa baca Alkitab. Kalau orang dunia pasti kayak gini, terus pasti nggak berdoa atau nggak baca Alkitab, salah saudara. When the power come, you will be flow. Kuasa datang sudah jadi haus sendiri. Karena Alkitabnya itu hidup jadinya. Jadi mana dulu saudara? Anugerah dulu atau iman dulu? Anugerah dulu. Yes. Amin. Amin, saudara. Amin. Setiap kali saudara bilang dalam Tuhan, setiap kali saudara tahu nggak, saudara, kalau saudara datang kepada Allah, saudara bilang, saya datang membawa darah Yesus, saya datang seorang diampuni, saudara tahu, Allah melihat saudara, itu air mata yang mengalir, ini anak saya. Setiap kali saudara datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya ini datang karena Yesus telah mati buat saya, untuk dosa saya dia telah bangkit untuk membenarkan saya. Setiap kali saudara datang kepada Allah, Allah melihat saudara sebagai anak domba Allah. Saudara melihat saudara sebagai orang yang telah dihapuskan semua dosanya. And favor-nya terus datang sama saudara. Favor-nya terus datang sama saudara. Favor-nya terus datang pada Tuhan. And then, saudara jadi mature. Yes. Amin. Amin. Saya kasih saudara secret. Bagaimana sudah bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Si dalam perjanjian lama, orang masuk dalam hadirat Tuhan dulu saya di gereja diajarin bahwa kamu harus masuk dari pelataran, ruang kudus, maha kudus, gitu kan? Masuk ke pelataran dengan pujian penyembahan, bukan? Pujian penyembahannya udah putus gitu kan? Lagi nyanyi nyembah gitu kan? Kering di dari bakar pastep, putus saudara. Iya bakar, bawa saya kembali lagi ke pelataran. Nggak pernah masuk ruang maha kudus. Tapi pertanyaannya, ketika Yesus mati dari salib, tirainya terbelah. Yes. Amin. Berarti kita startnya
dari ruang Maha Kudus. Amin. Kebalik sekarang. We start from the Holy of Holy. Amin. Baru bisa muji dan menyembah Tuhan. Jadi saudara dan saya sekarang bisa aja tanpa menyanyi, tanpa apapun, tahu-tahu udah di ruang Maha Kudus. Yes. Amin. Amin. Halo. See how powerful it is? Ini kebenaran yang saya kasih. Number 2, you are a son. Saudara tahu who you are, oke? Nomor 1, saudara dan saya orang benar, tanpa cacat, tanpa celah, orang kudus. Oke? Tapi pasti saya banyak kekurangannya. Itu pendapat kamu, bukan pendapat Tuhan. Percaya sama saya, saudara. Kalau saudara nggak ikuti pendapat Tuhan, saudara seumur hidup nggak akan pernah bisa ngalahkan dosa saudara. Iya. Orang Kristen berabad-abad ajarin harus berbuat baik untuk penyucian diri, nggak bisa-bisa. Tapi sekarang hari gereja nggak sempurna tuh. Makin akhir zaman makin nggak sempurna orang yang masuk. Ya, rambutnya ting-ting lah, makin nggak sempurna kan saudara. Sampai kita ngerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kita dipanggil dan dipilih, ditentukan oleh Allah jadi orang benar. Maunya siapa? Maunya Tuhan. Maka selalu sudah dalam pernikahan harus laki yang ngucapin dulu janji nikah, bukan yang perempuan. Kenapa? Because the man is the initiator. Lakinya yang memegang tanggung jawab. Itu melambangkan apa, saudara? Itu melambangkan Kristus dan jemaatnya. Bahwa selalu Christ is the one who start. Kalau dia yang start, dia bertanggung jawab. Dia bilang, bukan kamu milih saya milih kamu. Dia udah tahu nih barangnya KW berapa gitu, 5 apa 6 gitu kan saudara ya. Tapi dia pilih, saya mengasihi kamu dan saya ampuni kamu dan saya milih kamu. So, salah siapa saudara? Salah cowoknya kan? Kristus memilih kita. Makanya mahal karena dia pilih saudara dan saya nggak perfect, harus mati buat saudara. Amin saudara. Untuk menciptakan manusia saudara, dia harus turun ke dunia, dia harus ambil tanah liat, dia harus bikin, dia nggak bisa berfirman, dan dia harus hembuskan nafasnya di mulut manusia itu untuk dia menjadi hidup, menjadi serupa dengan teladan Allah. Powerful ya. Tapi untuk menciptakan ciptaan baru, dia tidak bisa turun lagi dan menghembuskan nafasnya. Dia harus mati dan bangkit kembali to create a new creation in you that will not perish, that will forever and ever living. Untuk membuat ciptaan baru, the new creation in you, Allah harus mengirimkan anaknya satu-satunya, firman jadi manusia, mati buat saudara, bangkit kembali, masuk dalam hati saudara, then you become a new creation in Christ. You are forever saved, once for all. You are changed forever, once of all. Kamu dirubah sekali untuk selamanya. Kamu diamankan sekali untuk selamanya. Dan kalau saudara mau menang, you have to see the inside of you, bukan the outside of you. Because the secret, rahasia yang berabad-abad Alkitab mengatakan, Christ in you, the hope of glory. The secret, rahasianya, keberhasilan, bukan di luar, is inside you. Yes. Amin. 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 It's inside your heart. Yes. Bukan apa yang orang lain ngomong. What God says to you who you are. Yes. And you are a son. You are a son. Saya punya anak, saudara. Kenapa saudara harus disuruh Tuhan menikah? Supaya saudara punya anak. Dan saudara bisa melihat, oh gini ya rasanya sama anak. Kemarin Valen telepon saya, dia bilang, Om aku sangat ngerti loh, ada pengorbanan orang tua yang nggak bisa diceritakan, karena anak itu nggak pernah ngerti itu. That's why the Bible say kita harus hormati orang tua, because there are things yang mereka korbankan, you never feel that, you never understand that, until you become a father and a mother. Yeah. Sampai sudah jadi orang tua baru tahu, oh gitu rasanya. Tapi kenapa sih harus prosesnya begitu? Kenapa sih setiap kita harus jadi anak dan setiap kita harus jadi orang tua? Kenapa sudah setiap orang harus menikah? Kecuali Paulus yang ditentukan ya saudara, ya orang tertentu. Tapi most of us akan menikah kenapa saudara? For you to understand God.
Yes. Amin. Amin. Rahasia ini besar. Yang kumasukkan adalah Kristus dengan jemaatnya. Ketika Paulus bilang tentang pernikahan. For you to understand God. Jadi saudara dan saya orang-orang pilihan, Amin. 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 anak-anak Allah. Lihat dari situ saudara. Makan itu firman saudara. Renungkan itu firman saudara. Taruh dalam hati saudara. Karena itu hidup saudara. Dan ketika saudara renungkan sampai firman itu jadi realitas dalam hidup saudara. Saudara ditentukan dalam rupa dan teladan Allah. Then what you speak matters. Apa yang kamu katakan itu jadi penting. Karena ketika engkau menjadi satu dengan Dia, betul? Jika kau tetap tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam diri kamu, apa saja yang kamu minta, wah pasti minta apa aja dong walaupun dosa. Ya itu kamu belum tinggal dalam diri Dia. When you become one with Him, sudah dan Dia satu pikiran, satu hati, satu arah. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu minta dalam doa, whatever you say, it will happen, it will come to pass, because you are created in the image of God. Ngapain pusingin pendapat orang lain? Ya. Mereka itu nggak pernah akan bisa merubah hidup saudara Yes. sampai akhir hidup saudara. But what you know about God, what you believe about Him, when you speak, is power. Amin. Amin, saudara. Mari kita masuk dalam kebenaran ini, saudara. Yes. In 2025, let's move in power. Let's move in power. Mari kita mulai pakai otoritas kita, saudara. Mari kita bangkit, jangan lihat diri kita, oh saya orang berdosa, saya punya kekurangan. Ya, saya tahu sudah punya kekurangan, sudah nggak perlu ngomong, saya tahu sudah punya kekurangan, oke? Oke? Saudara, kalau sudah datang, saya punya kekurangan, sudah orang nggak akan bertobat. Orang bertobat because you are anointed. Amin, saudara. Amin.